segala tindakan secara seksual yang bisa melukai salah satu pihak. Pelecehan seksual dapat terjadi baik itu di gender perempuan maupun laki-laki dan terjadi di mana saja dan kapan saja. Mencoba untuk melupakan dan menguatkan diri sendiri. Iya, semacam pelecehan seksual dengan tindakan secara langsung pada seseorang kan. Segala tindakan secara seksual yang bisa melukai salah satu pihak Adalah suatu ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Jenis sexual harassment yang gue tahu itu ada yang verbal sama non-verbal. Pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua perilaku menggoda, yang ketiga penyuapan seksual, yang keempat pemaksaan seksual, dan yang kelima adalah pelanggaran seksual. Macam-macam seksual harassment, komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang, siulan di tempat umum, mengajak seseorang untuk melakukan tindakan seksual, menyentuh tanpa seizin seseorang. Menurut gue macamnya itu ada dua, secara perkataan dan perbuatan. Kalau yang perkataan itu kayak secara verbal gitu loh, seperti catcalling contohnya. Kalau yang perbuatan itu bisa jadi dia berupa tindakan nyata seperti groping dan sebagainya. Ya, pernah. Saya pernah mengalami seksual harassment. Saya pernah mengalami beberapa kali sexual harassment. Pernah. Iya, pernah. Jenis perilaku menggoda. Pernah disentuh sama orang yang kita kenal tapi tidak dekat. Itu adalah mengajak untuk melakukan tindakan seksual. Jadi waktu itu rumah nenek gue kedatangan tamu, seorang laki-laki. Dia udah agak tua gitu. Terus gue kira dia saudara gue, dan waktu gue salim ternyata gue malah kena groping. Jadi gue disentuh dari kepala gue sampai ke hampir ke dada gue. Kebetulan pada saat itu saya pakai baju sweater dan jeans biasa, tertutup dan tidak ketat bajunya. Kemudian ada satu laki-laki yang tiba-tiba melihat saya lalu berkata untuk mengajak saya main. Lalu saya langsung bingung, aneh. Iya, jadi waktu kelas 5 SD, saat pulang sekolah, pada waktu depan orang tersebut yang which is dia adalah tetangga sendiri. Waktu itu dia langsung pegang dagu saya, dan itu sangat mengganggu sekali karena ada tatapan yang kurang menyenangkan. Yang baru-baru ini kejadian itu gue di catcalling, dan sebenarnya gue lumayan sering dapet kejadian catcalling kayak gini. Dan kejadian yang baru itu pas gue lagi di SPBU, aku balik dari toilet SPBU mau jalan ke mobil. Di situ ada mas-mas teriak ke gue bilang, "Hai cantik," dan bilang something about ayam kampus. Kalau nggak salah dia bilang jadi ayam kampus ya. Dan itu ngomong ke gue karena di situ cuman ada gue, cewek, dan di situ lumayan sepi. Dan gue di situ otomatis langsung teriak bilang ke orangnya pakai kata-kata kasar, dan dibales sama orangnya juga pakai kata-kata kasar. Dan ada juga satu kejadian yang nggak bisa gue lupain, itu pas gue sekitar umur kelas 5 atau 6 SD. Pas gue lagi sepedahan siang-siang sendirian, ada anak kecil yang nyamperin gue dan dia megang bagian dada gue, dan dia kabur gitu aja. Terus kalau yang secara non-verbal itu berupa komentar-komentar dari orang lain yang ngomentarin tentang bagian tubuh gue. Yang gue
gue rasain setelah ngalamin pelecehan seksual itu yang pasti pertama tuh shock, terus di situ mulai nyalahin diri sendiri atas apa yang kejadian dan mulai overthinking kenapa bisa kejadian itu nimpa gue. Pastinya kaget dan langsung ketakutan gitu karena takut akan jadi berlanjut atau diulang lagi. Malu sih ya pasti malu. Terus gue juga jadi jaga jarak aja gitu sama laki-laki walaupun itu teman gue sendiri. Biasa saja, sebenarnya saya lebih ke cuek sih pada dasarnya, jadi tidak terlalu penting juga bagi saya. Mencoba untuk melupakan dan menguatkan diri sendiri. Sebenarnya nggak ada bangkit-bangkitan ya, karena pada dasarnya saya memang cuek akan permasalahan tersebut, nggak mementingkan juga seperti yang saya bilang tadi. Jadi ya nggak gimana-gimana. Saya tidak memikirkan ajakan tersebut, saya nggak mau terlalu kepikiran, jadi saya lupain aja. Gue mulai untuk berpikiran positif, untuk mulai melupain yang pernah terjadi sama gue tentang pelecehan seksual ini dan belajar lagi tentang pelecehan seksual, terus nge-support teman-teman gue di luar sana yang pernah ngalamin pelecehan seksual ini dan nguatin diri gue dan bisa berani buat melawan pelaku pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual dapat terjadi baik itu di gender perempuan maupun laki-laki dan terjadi di mana saja dan kapan saja. Sangat mengganggu banget sih. Mungkin buat beberapa orang seksual harassment ini sepele ya, tapi untuk sebagian orang juga ini tuh bisa berefek besar banget, bisa merugikan banget gitu. Bahkan traumanya tuh bisa sampai berlarut-larut. Jadi sebaiknya sih kita aware sih sama hal-hal kayak gini. Pandangan saya yaitu bagaimanapun kita berpakaian, sepertinya akan mendapatkan pelecehan seksual ya. Jadi tidak membenarkan seksual harassment itu karena cara kita berpakaian. Dan untuk para laki-laki, mind your own business, oke? Pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana aja dan kena ke siapa aja, baik itu cewek ataupun cowok, dan bisa dilakuin oleh semua orang, baik itu orang yang dekat sama kita ataupun orang yang gak dekat sama kita. Dan pelecehan seksual ini menurut gue merupakan suatu kejahatan. Yang pertama, gue sih nggak terlalu mempermasalahkan soal gender ya di sini karena laki-laki juga bisa jadi korbannya. Nah, untuk para korban nih, kita semua harus terus semangat untuk speak up karena pengalaman kita itu adalah pengalaman buruk yang mana jangan sampai orang lain tuh ngerasain apa yang kita rasain juga. Dan untuk para pelaku nih, sumpah please banget kalian tobat karena kalian tuh beban publik beneran. Pesan saya tetap berhati-hati dan jangan sampai terlihat lemah. Ayo guys, kita belajar lagi tentang apa itu pelecehan seksual dan apa itu jenis-jenisnya. Dan jangan sampai kita jadi pelaku pelecehan seksual. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, gue harap kalian bisa bangkit dari masalah ini dan bisa balik kayak dulu lagi. Kita bisa saling support. Dan buat masyarakat di luar sana, jangan pernah menghakimi korban pelecehan seksual karena sesungguhnya kita itu nggak salah, dan yang salah itu adalah pelaku pelecehan seksual. Untuk mengalami seksual harassment tidak pernah. Pandangan saya seputar seksual harassment, menurut saya hal tersebut merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji dan jauh dari norma agama dan juga melanggar norma kesusilaan. Perlu diadakannya atau ditingkatkan lagi edukasi terkait seks di lingkungan masyarakat dan juga perlu adanya sex education dari sejak dini. Sexual harassment atau yang lebih dikenal dengan pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang banyak terjadi. Data aduan dari Pusat Krisis UPI, atau buat kamu yang belum tahu, Pusat Krisis UPI adalah pusat aduan kekerasan seksual di UPI, menunjukkan bahwa
Pelecehan seksual menempati urutan pertama sebagai kasus yang paling banyak diadukan. Bentuk kejahatannya beragam, mulai dari peluk paksa, cium paksa, pegang tangan paksa, elus paha paksa, dan lain-lain. Itu yang terjadi di lingkungan universitas kita. Adapun secara umum di Indonesia, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 menunjukkan bahwa di ranah publik itu terjadi sekitar 2.520 kasus kekerasan seksual, yang mana posisi ketiganya ditempati oleh pelecehan seksual sebanyak 394 kasus. Artinya pelecehan seksual ini angka kasusnya sangat tinggi. Namun angka yang ada ini sebenarnya bak fenomena gunung es. Artinya apa yang nampak tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kalau gunung es tuh bentuknya dia kecil di atasnya, tapi di bawahnya lebih besar. Korban seringkali merasa takut untuk melapor karena ada banyaknya stigma di masyarakat kita. Seringkali masyarakat kita lebih menyalahkan korban daripada pelakunya. Pelecehan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kalau teman-teman perhatikan, biasanya kasus pelecehan seksual ini terjadi oleh pihak yang dipersepsikan masyarakat memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang dipersepsikan memiliki kedudukan lebih rendah. Misalkan kalau di kampus itu contohnya dari dosen kepada mahasiswa, atau dari yang tua kepada yang lebih muda, orang tua kepada anak, paman kepada keponakan. Atau kasus yang paling banyak terjadi itu adalah dari laki-laki pada perempuan. Ini berakar dari budaya patriarki yang berada di masyarakat kita. Budaya patriarki merupakan budaya yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan dianggap sebagai kelas nomor 2. Perempuan dianggap sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena dan dapat menjadi hak milik. Sehingga pelecehan seksual ini merupakan ekspresi dari maskulinitasnya laki-laki. Tapi yang pasti, pelecehan seksual itu menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Korban bisa menjadi takut untuk datang ke suatu tempat tertentu. Misalkan dalam contoh kasus di mahasiswa di kampus, dia memiliki kecenderungan untuk takut datang ke kampus karena pertama takut hal itu terulang, kedua takut orang-orang mengetahui. Di masyarakat kita, korban itu diperlakukan lebih buruk daripada pelaku. Korban itu lebih banyak disalahkan daripada pelaku. Ini dapat menambah beban psikis dari korban itu sendiri, hingga korban bahkan bisa sampai pada tahap melukai dirinya sendiri, melakukan self harm. Korban bisa menjadi kehilangan motivasinya dalam berkuliah. Kalau dalam konteks kampus, kita pun juga dalam konteks pekerjaan, dia kehilangan rasa amannya, dia menjadi takut, dia kehilangan motivasinya untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Korban dilingkupi perasaan bahwa aku tidak berharga, aku tidak suci, aku kotor, serta bisa jadi ada dampak fisiknya juga kepada korban yang akan menyebabkan korban kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya sehari.